Pertama-tama, siapkan tepung terigu sebanyak 120 gram. Di sini saya menggunakan tepung terigu curah biasa aja yang 1 kilonya Rp10.000. Kemudian tepung terigu ini dilarutkan dengan 120 ml air. Ini airnya suhu ruang ya, jadi bukan es ataupun hangat. Nah, ini kita aduk sampai rata. Dan ini memang banyak tepung yang menggumpal, jadi ini akan saya saring terlebih dahulu ya. Atau alternatif lain selain disaring untuk menghaluskannya, ini bisa Bunda blender. Nah, ini sudah selesai disaring. Ini teksturnya jadi lebih halus dan lembut. Kemudian tambahkan juga minyak sayur sebanyak 1 sendok makan. Tambahkan juga garam setengah sendok teh, telur 1 butir. Di sini saya menggunakan telur yang ukuran sedang ya. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Oh ya, kelupaan tambahkan juga bubuk kunyit ya, atau boleh juga pewarna makanan warna kuning, karena ini untuk jualan agar nanti warnanya lebih menarik. Tapi kalau untuk makan sendiri, ini pakai bubuk kunyit aja ya bun ya, biar nggak terlalu banyak pewarna makanan yang dikonsumsi. Ini kita aduk lagi sampai bubuk kunyitnya ini tercampur rata dengan adonan. Nah, jika sudah seperti ini, terakhir masukkan irisan daun seledri. Tapi untuk irisan daun seledri ini opsional ya bun ya, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Tapi jika bunda menggunakan daun seledri, nanti aromanya ini akan lebih wangi dan juga akan kelihatan lebih cantik karena ada warna hijaunya. Dan jika sudah rata, ini sudah siap untuk kita jadikan sebagai adonan kulit. Sebelumnya kita siapkan sosisnya terlebih dahulu ya. Siapkan 4 buah sosis. Dan 4 buah sosis ini cukup untuk membuat 2 resep adonan kulit yang tadi kita buat ya. Jadi kalau misalnya bunda hanya membuat 1 resep adonan kulit, cukup gunakan 2 buah sosis aja. Di sini saya menggunakan sosis sapi, bunda boleh menggunakan sosis ayam sesuai selera aja. Tapi jika untuk jualan, saran saya gunakan sosis sapi. Karena sosis sapi itu kan warnanya lebih merah ya. Jadi nanti hasilnya bisa lebih menarik anak-anak jika untuk jualan. Sosis ini kita iris tipis-tipis memanjang. Ini mengirisnya tipis-tipis ya bun ya, jangan terlalu tebal. Karena jika bunda mengirisnya terlalu tebal, nanti adonan kulitnya bisa pecah saat digulung. Ini memotongnya pelan-pelan aja. Kalau bisa sosisnya ini jangan sampai putus. Karena kalau sosisnya ini panjang seperti ini tidak putus, ini nanti akan terlihat lebih cantik. Nah, kira-kira jadinya seperti ini ya. Ini sosisnya sudah siap untuk kita masak, beserta dengan adonan kulitnya. Panaskan wajan teflon, ini saya gunakan teflon yang segi 4, tapi kalau bunda nggak punya teflon segi 4, bisa menggunakan teflon yang bulat, nggak apa-apa ya, sama aja. Teflonnya ini dioles dengan sedikit minyak sayur, ini diolesnya tipis-tipis aja. Jika sudah panas, kemudian letakkan beberapa potong sosis yang tadi sudah kita iris memanjang. Ini sekitar 5-6 irisan tipis sosis ya. Kemudian ini kita siram dengan adonan kulit yang tadi sudah kita buat. Ingat, ini sosisnya harus tipis-tipis banget ya bun ya. Karena jika sosisnya nggak tipis, ini juga bisa menjadi salah satu penyebab adonan kita nanti bisa pecah saat digulung. Ini kita masak sampai matang dan bagian bawahnya ini agak berwarna kecoklatan. Oh ya, selain sosis yang terlalu tebal, faktor lain penyebab adonan kita pecah saat digulung, itu adalah adonan kulitnya ini nggak dimasak sampai benar-benar matang. Jadi masih setengah matang gitu ya, masih lembek, sudah kita angkat. Jadi nanti saat digulung, ini bisa pecah. Tapi kalau misalnya bunda memasak adonannya ini sampai benar-benar matang dan berwarna agak kecoklatan, kemudian sosisnya juga tipis, insya Allah nanti saat digulung kulitnya ini nggak akan pecah. Ini boleh juga dibalik ya. Nah, seperti ini sudah matang, ini bisa langsung kita angkat. Sama seperti tadi, wajannya ini kita oles dulu dengan sedikit minyak sayur, kemudian kita tata sekitar 5-6 irisan tipis sosis di wajan seperti ini. Kemudian ini disiram dengan adonan kulit yang tadi udah kita buat. Ini kita masak sampai matang dan berwarna agak kecoklatan.
Sambil menunggu kulit berikutnya ini matang, kita langsung menggulung yang tadi udah matang duluan ya. Ini kita menggulungnya seperti biasa menggunakan bantuan gua tusuk sate. Ini kita gulung seperti ini sampai ke ujung. Kemudian salah satu tusuk satenya ini kita lepas dan satunya lagi kita tarik biar pas sampai ujungnya. Jadinya seperti ini. Ini kita biarkan dulu ya sampai dingin. Nah, ini yang barusan matang lagi. Yang berikutnya ini sama. Dengan menggunakan bantuan tusuk sate, kita gulung sampai ke ujung. Nah, jadinya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Oh ya, jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini bisa menghasilkan 12 dadar sosis gulung seperti ini. Nah, ini sebagian yang sudah digulung dan juga sudah didinginkan. Dan jika sudah seperti ini sudah siap untuk kita bawa ke lapak. Dan ini juga bisa di-stok. Jadi kalau misalnya Bunda mau bawa ke lapak keesokan harinya, ini bisa Bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal Bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah untuk dijual ataupun dibawa ke lapak keesokan harinya. Jadi di lapak kita nggak perlu bawa-bawa adonan kulit yang masih cair ya. Kita buat stok yang sudah matang seperti ini aja. Dan jika ada anak-anak yang membeli, nanti tinggal kita panaskan. Sekalian kita merekatkan bagian ujungnya. Jadi nanti di lapak Bunda hanya membawa dadar gulung yang sudah jadi, wajan dan perekatnya aja. Jadi bersihin lebih praktis dan mudah, nggak repot ya. Untuk perekatnya mudah, ini saya hanya menggunakan sekitar 1 sendok teh tepung terigu yang dilarutkan dengan sedikit air. Ini perekatnya agak kental ya Bun ya, agar nanti bisa merekat lebih bagus dan kuat pada kuenya. Jika ada anak-anak yang membeli, ini bagian ujungnya kan masih agak kurang nempel ya. Bisa kita beri sedikit perekat seperti ini. Kemudian ini kita masak lagi. Sekalian kita memanaskan dan merekatkan bagian ujungnya. Jadi anak-anak juga senang ya karena dapat camilan yang masih hangat. Nah, setelah dimasak kembali jadinya seperti ini. Jadi lengket bagian ujungnya ya, nggak mudah terbuka. Untuk kemasannya, jika ada anak-anak yang membeli, Bunda bisa menggunakan plastik perempatan seperti ini. Kemudian boleh juga ditambahkan saus sambal agar lebih sedap. Ini nggak cuma rasanya aja yang enak, tapi tampilannya juga sangat menarik. Pasti bikin anak-anak bolak-balik jajan ya. Atau jika ada anak-anak yang membeli hanya 1 buah, ini bisa Bunda gunakan aja kertas nasi yang digunting kecil-kecil seperti ini. Boleh juga ditambahkan saus sambal di atasnya. Oh ya, selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika. Di sini saya menggunakan plastik mika yang ukuran 7 kali 14 cm. Ini bisa diisi 3 buah, boleh juga ditambahkan saus sambal saset, serta tambahan label stiker thank you seperti ini. Oh ya, jika Bunda tertarik membeli stiker thank you seperti ini agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini dimakan selagi hangat ataupun dingin, sama-sama lembut dan lezat. Apalagi ada irisan sosis. Ini enak banget, gurih, sedap, mantep. Ini walaupun murah meriah, tapi berasa mewah banget. Enak, apalagi dimakan dengan saus sambal seperti ini. Semakin menambah cita rasa lezatnya. Ini nggak cuma anak-anak yang suka, orang dewasa juga pasti suka. Bunda harus coba ya, ini enak banget. Jika makan 1, Bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.